أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بالقاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الإمام المحدث بعيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى ودام النفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه 10 أحاديث. قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاص بن الأحول ومغيرة عن الشعبي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم، ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين. Al-Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita muliakan dan hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda yang saya hormati pula. Singkatnya, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya hati yang ngajak kita semua untuk terus menerus meningkatkan kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang sudah diberikan terhadap kita, terutama nikmat umur dan sehat walafiat, serta nikmat iman dan Islam niki. Sehingga alhamdulillah sisa-sisa umur tiang puluh sami dan kesehatan tiang puluh sami bisa kita arahkan mudah-mudahan sebesar-besarnya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang puluh sami akan terus senantiasa mencintai beliau dan menjalankan syariat-syariat yang diajarkan terhadap kita, baik itu yang sunnah, lebih-lebih yang wajib, sehingga insyaallah mudah-mudahan tiang puluh sami meninggal dalam keadaan mencintai beliau, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta masuk surga miring Rasulullah dan guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan bighairi hisab, amin ya rabbal alamin. Semakin niki bab yang ke-32 dari kitab Syama'il Muhammadiyah, yaitu pembahasan mengenai ma jaa fi sifati syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cara minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tiang pelugum sami butuh air. 70% dari badan tiang pelugum sami niki mengandung air. Sebenarnya dokter merintahkan pelungguh supaya jangan kurang 2 liter, tapi sulit niki nggih. Apalagi sudah umuran tiang pelugum sami niki, sulit untuk dia 2 liter, paling banyak 1 liter. Tapi kita berharap mudah-mudahan dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Mudah-mudahan Allah akan berikan kesehatan bagi tiang pelugum sami. Nah, memang cuaca semakin niki lagi tidak bersahabat, sehingga insyaallah mudah-mudahan penyakit-penyakit yang datang pada tiang pelugum sami mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari guru beliau yang bernama Ahmad ibnu Mani sampai dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abbas menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzam, beliau minum dari air Zamzam, wa huwa qaimun, dalam keadaan beliau berdiri. Ini salah satu cara untuk menghormati Zamzam. Karena air Zamzam niki adalah air mukjizat. Setelah sekian ribu tahun air Zamzam niki tidak ditemukan, karena memang posisi Ka'bah niki itu sebenarnya dikatakan Ka'bah, ya. Makkah niki dikatakan Bakkah, Ka'bah, ya. Karena posisinya niki berada di posisi yang paling rendah di antara gunung-gunung. Kalau pelunggu berangkat melaksanakan haji, maka kiri kanan, ya, depan belakang, semuanya diapit oleh gunung-gunung, sehingga tidak jarang Ka'bah niki banjir, sehingga membuat air Zamzam terkadang tertimbun. Setelah ribuan tahun tertimbun hingga ditemukan lagi pada zaman Syaibatul Hamdi, yaitu kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan Abdul Muttalib. Sebenarnya nama daripada Abdul Muttalib niki diberikan nama oleh orang tuanya, yaitu Hisham, ya, dengan nama Syaibatul Hamdi. Beliau lahir di Madinah dari keturunan Bani Adi. Istri, ya, Hisham adalah dari Madinah, keturunan Bani Adi. Dan di saat berangkat ke Syam, Hisham niki meninggal dan Syaibatul Hamdi atau Abdul Muttalib niki tinggal di Madinah sampai pada akhirnya berumur dewasa baru diajak pulang ke Mekah oleh Talib, namanya niki Talib. Sebenarnya beliau terkenal dengan Abdul Muttalib. Talib niki adalah orang yang membawa Syaibatul Hamdi ke Madinah, ke Mekah, sehingga orang-orang Mekah niki mengira bahwa yang dibawa oleh Talib niki adalah hamba sahaya dari Madinah. Dia tidak tahu kalau itu adalah keturunannya Hisham, sehingga beliau lebih terkenal dengan Abdul Muttalib, hambanya Abdul Muttalib, hambanya Talib. Sehingga setelah sekian tahun Zamzam niki, ribuan tahun Zamzam niki tidak pernah keluar airnya, sampai pada akhirnya konon Syaibatul Hamdi setelah beliau memiliki anak, beliau tidur di Hijr Ismail. Saat beliau tidur di Hijr Ismail niki, baru di situ beliau mimpi didatangi oleh seseorang dan merintahkan beliau untuk menggali At-Tayyibah. Dalam mimpinya niki beliau diperintahkan gali At-Tayyibah. Maka Syaibatul Hamdi niki mengatakan, apa itu Tayyibah? Beliau terbangun dari tidurnya, tidak ada jawaban. Akhirnya berikutnya lagi baru tidur lagi di Zamzam. Baru setelah ketiga kalinya baru orang ini menyebutkan galilah Zamzam, yaitu air yang tidak akan meluber airnya, air yang tinggal di tempatnya, sesuai dengan diberikan nama oleh Siti Hajar di saat air Zamzam niki keluar dari bawah kakinya Nabi Ismail. Maka Syaibatul Hamdi atau Abdul Muttalib niki mulai menggali Zamzam niki dengan bernadar, seandai kata dia akan menemukan Zamzam, maka dia akan
potong salah satu anaknya, dia akan bunuh salah satu anaknya. Dan benar saja, begitu digali, tidak lama dari itu ditemukanlah ya dasar daripada mulut air Zam-Zam niki di tempatnya yang semangkinan niki. Setelah sekian lama menggali, ya, ketemu Abu Talib dengan air Zam-Zam, maka semua orang Mekah, suku-suku yang ada di Mekah niki merasa memiliki juga dengan air Zam-Zam itu. Akhirnya Abu Talib memutuskan untuk menentukan siapa yang memiliki Zam-Zam ini. Berangkatlah kepala-kepala suku niki menuju Syam, Syria yang semangkinan niki, diajak oleh Abdul Muttalib, karena di situ ada seorang perempuan yang sangat bijaksana. Maka berangkatlah kepala-kepala suku niki dan saudara-saudaranya Abdul Muttalib ikut dalam misi itu. Begitu sampai di tengah jalan, karena memang perjalanan dari Mekah ke Syam niki ribuan kilo bulanan. Begitu sampai di tengah jalan, Abdul Muttalib kehabisan air serta saudara-saudaranya atau teman-temannya kehabisan air. Cuman air dimiliki oleh suku-suku yang lain, tapi tidak ada sedikit pun suku-suku yang lain niki mau memberikan Abu Talib dan saudara-saudaranya atau teman-temannya. Akhirnya Abu Talib dan teman-temannya menggali lubang untuk sudah kita pasrah saja, sudah perjalanan masih jauh, kita kembali ke Mekah masih jauh, maka sudah siapa yang mati di antara kita tanam sudah di sini. Akhirnya Abu Talib memutuskan seperti itu. Berapa hari berlalu, Abu Talib merasa keputusannya tidak tepat, tidak pantas, kita akan mengeluh karena tidak ada air. Akhirnya diajaklah teman-temannya untuk mencari air. Berangkatlah Abu Talib dan teman-temannya mencari air, sementara suku-suku yang lain niki tidak sedikit pun memberikan Abu Talib untuk minum, karena memang sulit air. Mungkin niki di Semenanjung Saudi Arabia ataupun di Afrika mereka perang gara-gara lahan air, tempat air. Akhirnya tidak lama dari itu, ontanya Abdul Muttalib niki memijakkan kakinya di satu tempat, dihentak-hentakkan kakinya, dan Abu Talib turun mengangkat sebuah batu, ternyata ada tempat air di situ di bawah kaki onta ini. Maka Abu Talib memerintahkan teman-temannya untuk mengambil air, ya, dan mencukupi pasokannya untuk perjalanan yang lebih jauh. Akhirnya Abu Talib dan teman-temannya sudah pasokan airnya sudah berlimpah, maka suku-suku yang lain ini pasokan airnya sudah mulai berkurang. Akhirnya diminta sama Abdul Muttalib untuk menambah pasokan airnya. Kata teman-teman Abdul Muttalib niki, jangan dikasih karena mereka juga orang-orang pelit. Akhirnya Abdul Muttalib mengatakan, kalau kita tidak mengasih mereka berarti kita sama dengan mereka, orang pelit. Akhirnya Abu Talib memutuskan, silakan ambil sudah airnya, ambil sudah. Akhirnya diambil, ya, diambil air, semua suku-suku ini mengambil air. Setelah begitu langsung mengatakan, sudah, tidak usah kita pergi ke Syam untuk minta pendapat perempuan yang mulia itu, sudah kita kembali saja, percuma, jauh juga. Maka perjalanan kita ini cukup sudah sampai di sini, sudah kita serahkan Zam-Zam untuk Abdul Muttalib yang kelola. Akhirnya mulai dari sana kembali ke Mekah, Zam-Zam niki dikelola oleh keluarga Abdul Muttalib terus sampai dengan seterusnya. Cuman karena dulunya pada sebelum Zam-Zam niki disedot menggunakan namanya alat mesin, pasokan air Zam-Zam ya sangat kekurangan untuk menyediakan kebutuhan para jamaah haji, sangat kekurangan. Akhirnya seorang raja yang bernama Harun Ar-Rasyid memutuskan untuk membendung sebuah sungai yang ada di Taif, kurang lebih jaraknya 100 kilo dari Mekah,
Itu yang dibendung untuk membantu pasokan air orang yang datang melaksanakan haji, karena Zam-Zam masih digunakan dengan manual, sehingga biaya pembangunan daripada selokan dan pembangunan irigasi itu yang panjangnya kurang lebih sekitar 100 kilo itu dibiayai oleh istrinya Harun Ar-Rasyid, namanya Siti Zubaidah. Itulah sebabnya air itu disebut dengan nama air Zubaidah, yang konon Siti Zubaidah niki melelang perhiasannya, pakaiannya yang bagus-bagus, perhiasannya dilelang semuanya untuk membangun irigasi atau aliran air dari Zam-Zam, dan sisa-sisanya masih sampai semangkinan niki, sisa-sisa bangunan irigasi itu. Kalau pelungguh berangkat menuju Arafah, ya, setelah Muzdalifah sebelah kiri itu masih sisa-sisa irigasi niki yang dibangun oleh Raja Harun Ar-Rasyid. Dan sudah ribuan tahun sudah, ya. Tapi kalau pelungguh kembali dari Arafah, maka sebelah kanan pelungguh, karena setang setir di Mekah kan sebelah kanan tempatnya. Dan marak pelungguh ledriki setang setir mobil di sebelah kiri, sebelah kanan. Mulai Saudi setang setir mobil niki di sebelah kiri, ya. Sehingga kalau kita berangkat dari Arafah ke Muzdalifah, maka lewat sebelah kanan. Kalau dari Muzdalifah ke Arafah lewat sebelah kiri. Dan ada jalan khusus bagi pejalan kaki yang jalan melaksanakan haji, mulai dari Masjidil Haram sampai dengan Arafah, kurang lebih sekitar 25 kilo. Ada jalan pejalan khusus yang tahadus bin nikmah, yang 2 kali. Haji pertama 98 dan haji kedua 99, yang jalan kaki. Mulai dari Mekah sampai Arafah, kembali lagi sampai ke Mekah. Kalau jalan kaki seberak nih, dan tidak terasa karena banyak orang. Serta sepanjang perjalanan dari Masjidil Haram sampai di Arafah, kembali lagi dari Arafah ke Masjidil Haram niki, jarak 25 meter ada mobil kontainer yang membawakan pelungguh makanan. Pelungguh mau makan, pelungguh makan roti, mau minum susu, mau makan air biasa, ya, atau makan nasi Bukhari, sudah siap segalanya. Sehingga andai kata bisa sehat-sehat jamaah niki, yang lebih senang kalau mengajak mereka jalan kaki. Memang terkadang ada jamaah yang uzur, ya, sebenarnya terpaksa kita pakai mobil karena lebih cepat. Jalan dari Arafah sampai di Mina, dari Arafah menuju Muzdalifah niki, ya, kurang lebih 1 jam dari Arafah menuju Muzdalifah. Sehingga begitu tenggelam matahari, rame-rame kita jalan dari Arafah menuju Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah mungkin jam 9:30, istirahat di situ, ya. Nanti setelah jam 12 baru kita bangun, sholat tahajud dulu, baru kita jalan dari Arafah sampai di Mina. Sampai di Mina jam 1 melontar Aqabah, baru jalan ke Masjidil Haram. Sampai dari Aqabah, Jumratul Aqabah, kita jalan sampai di Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram, tawaf, sa'i, baru subuh, baru azan subuh. Alhamdulillah, tahadus bin nikmah, masih yang sehat, ya. Semangkinan niki ya mikir dulu, ya. Karena sudah mulai di atas 50, mau menginjak 50 sudah umur tiang, ya, sudah mulai kurang sehat, pinggang sakit, jengku sakit, ya. Akan jalan 50 kilo yang mikir dulu, berarti belum jalan Lemandriki sampai Mataram, ya. Lemandriki Mataram kan kurang lebih sekitar 50 kilo lah, ya. Cuman karena luwek dengan niki ya tidak terasa pelungguh jalan, dan makanan samping kiri kanan kontainer niki, pelungguh mau makan buah-buahan, ya, tinggal pelungguh antri saja, roti semuanya, nasi Bukhari, nasi apa pelungguh ingin makan. Pelayanan keluarga raja untuk jamaah haji luar biasa, perkhidmatan mereka luar biasa, perkhidmatan mereka. Mereka tidak ingin sedikit pun jamaah haji niki lapar, kecuali kejadian tahun 2000 berapa niki, 2005 kalau tidak salah, okay? Jamaah haji Indonesia kelaparan karena dia menaruh catering di luar Arafah,
ngangkut catering dari luar Eropa, ya otomatis jalan ke Eropa saja pada hari itu. Pernah yang pakai mobil para jamaah sekalian jalan dari Eropa jam 2 malam dari Mina, yang jalan pakai mobil bawa jamaah mau ke Eropa pada malam tanggal 9-nya, karena kita tarwiyah dulu nginap di Mina. Jam 2 yang jalan dari Mina sampai di Eropa niki jam 12 siang, jam 2 malam, karena leka sekedi mentelah sekalipun dekat. Mina dan Eropa niki sekalipun dekat, cuman situasi pada saat itu lagi rame, maka butuh waktu sekian jam baru sampai di Arafah. Bahkan sering terjadi jamaah-jamaah yang tidak bisa wukuf di Arafah, mereka jalan pagi hari dari Mina menuju Arafah. Begitu sampai di Arafah sudah tenggelam matahari. Dulu ada satu tepal namanya Tiga Utama, akhirnya 2 bis konon katanya jamaahnya digratiskan lagi kembali ke Mekah untuk mengqadha hajinya tahun berikutnya. Kalau dulu ya, kalau tidak salah tahun 2001 kalau tidak salah terakhir, makin pelungguh daftar langsung pelungguh leka, dan semangkinan niki pelungguh daftar, ya tunggu setahun yang akan datang baru pelungguh akan bisa berangkat melaksanakan haji. Sedikit para jamaah sekalian, jadi jutaan jamaah haji dari dulu memang sekian juta jamaah haji membutuhkan pasokan air Zam-Zam, sementara air Zam-Zam niki diambil dengan cara manual, otomatis kekurangan, irsamnya dialirkan sungai yang ada di Taif menuju Mekah, dan airnya disebut dengan Zubaidah, air Siti Zubaidah, yang kalau pelungguh yang hajian di atas tahun 80-an 75 di bawah 80-an ketemu pelungguh dengan air Zubaidah niki. Jadi kalau tiang tak tiang ketemu, karena berangkat tahun 97 tiang berangkat, pulang tahun 2000 awal 2007, alhamdulillah. Tapi setelah di atas tahun 80-an 85 86-an Zam-Zam niki disedot menggunakan mesin, sehingga 1 menit niki Zam-Zam dikeluarkan sampai 20 liter per menit. Berarti 24 jam niki kurang lebih sekitar 2.500.000 atau 600 liter yang keluar air Zam-Zam niki, sehingga pasokan air Zam-Zam tidak akan pernah surut sampai pada akhirnya nanti tanda-tanda akan berakhirnya, akan terjadinya kiamat kubra, begitu air Zam-Zam sudah tidak mengeluarkan air lagi. Ini antara tanda-tanda akan terjadinya kiamat kubra. Kata Rasulullah, di antara tanda-tanda akan terjadinya kiamat kubra, di antaranya pertama air Zam-Zam tidak mengeluarkan air lagi. Gunung-gunung yang di Mekah akan dirusak dan dilobangi. Semakin niki semua pelungguh masuk ke Mekah ya, dari Madinah ataupun dari dari Jeddah, pelungguh lewat terowongan diangkut ke Aziziyah ataupun ke Misbalahnya lewat terowongan. Yang ketiga, Ka'bah pada akhirnya tidak memiliki bayangan. Semangkinan niki di atas jam 9 baru Ka'bah niki memiliki bayangan, jam 10. Kenapa? Karena di sebelah timur hotel Qasrus Safa, keluarganya raja-raja di gunung Jabal Abi Qubais, kurang lebih tingginya 60 lantai sebelah timur, sehingga sinar matahari terhalangi oleh Qasrus Safa. Di sebelah baratnya semangkinan niki hotel Zam-Zam yang tingginya 250 meter 250 meter, sehingga begitu jam 2 sudah cahaya bayangan Ka'bah niki sudah terhalangi oleh hotel-hotel niki. Dan rencana memang pemerintah Saudi Arabia mau membangun atap di Ka'bah niki, di tengah-tengah Ka'bah niki mau membangun atap, sehingga di saat terik matahari orang tidak kepanasan untuk tawafnya. Kalau sudah marah niki ya berarti sudah dekat yaumul kiamahnya niki, kiamah al-kubranya. Lu lihat di Google, ya Allah, tinggal sekian hari matahari tidak akan memiliki cahaya katanya kan, tinggal sekian tahun
Matahari tidak memiliki cahaya. Begitu juga putaran bumi akan semakin melambat katanya. Wallahu a'lam. Kita serahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala napi yang terjadi karena tanda-tanda kiamat besar niki wah banyak luwe wah penggitang. Nek julun maten tiang pelugo besami. Termasuk masjid. Nggih, masjidnya megah-megah tapi jauh dari barokah. Tahun penuh masjid Pelungguh pas Jumatan doang deh. Untuk yang luar hari Jumat paling 3-4 sab. Alhamdulillah mun Pelungguh di sini luar biasa. Semangat Pelungguh ke masjid. Sehingga setiap waktu 3-4 sab jamaah Pelungguh. Kalau di luar ya sama di Masjid Al-Mujahidin. Yang lihat 2-3 sab di Masjid Al-Mujahidin. Tapi kalau di luar ya sab pertama saja terkadang di penuh bahkan setengah sab pertama saja nih. Niki tanda ya, dan tidak bisa dielakkan. Semakin niki desa-desa semua berlomba-lomba membangun masjid dengan biaya miliaran. Yang di rumah alhamdulillah baru setahun lebih 2 bulan lah niki. Alhamdulillah sudah tinggal masang keramik, sudah selesai alhamdulillah. Nggih, Pelungguh munden salak tahun 25 peletakan batu pertama niki. Nggih. Memang sudah saatnya Pelungguh renovasi lagi. Ini saatnya memang ya. Sila dari awal tiang di sini tahun 86 alhamdulillah masjid yang sehat 2 semen terkadang sanggup tiang angkat sampai atas. Angkat semen karena tiang mondok niki di asrama Qamarul Huda. Begitu almarhum Haji Musanni ngempo asrama Qamarul Huda langsung kita jalan ke sini. Alhamdulillah setiap hari. Ya. Semakinan niki ya, mudah-mudahan lah nggih semakin bagus masjid Pelungguh, semakin Pelungguh bersemangat untuk memakmurkan masjid niki karena memang cuman yang memakmurkan masjid niki adalah orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah, cuman yang bisa memakmurkan masjid adalah man amana minhum, orang-orang yang beriman. Kurang-kurang iman Pelungguh maka bisa jadi seperti masjid-masjid di kampung. Apalagi sembahyang subuh ya Allah terkadang macam telu imam kaca makmum 2 jamaah sini nembeh ganing niki. Pelungguh diki alhamdulillah leman lain nggih semangat Pelungguh mudah-mudahan. Sane kata Pelungguh renovasi masjid Pelungguh ya mudah-mudahan Pelungguh semakin bersemangat untuk melakukan ibadah lagi terus menerus. Nggih. Semakin niki kan baru-baru doang masjid dengan makin nggih di pelosok desa berlomba-lomba karena memang sudah alamat dari kiamat tidak bisa dielakkan. Para sekalian, itu sedikit kisah Zam-Zam yang ditemukan oleh Abu Abdul Muttalib, dan setelah ditemukan oleh Abdul Muttalib maka Abdul Muttalib melakukan apa yang menjadi nazar beliau untuk menyembelih anaknya. Akhirnya diundi. Abdul Muttalib mengundi anak-anak beliau siapa yang akan disembelih, maka jatuhlah undian niki terhadap Abdullah waktu niki dekman merari masih bajang gagah luar biasa, sudah terpancar sinarnya, cahayanya, kegagahannya Rasulullah mulai dari Hashim Abdul Muttalib sampai dengan Abdullah terpancar kegagahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas, Rasulullah adalah paling gagah manusia. Maka begitu diundi jatuh, namanya yang diundi adalah Abdullah, kurang lebih sekitar 10 anaknya Abdul Muttalib niki. Kembali diundi 2 kali diundi ya, kembali jana nama Abdullah yang turun. Ketiga kalinya kembali nama Abdullah yang turun. Cuman saudara-saudaranya tidak tega melihat saudaranya untuk disembelih, maka mereka mengusulkan supaya nama Abdullah diundi dengan onta. Akhirnya nama Abdullah ditaruh, nama onta-onta niki untuk nabi namanya untuk diat, untuk menggantikan nyawanya Abdullah. Jadi undi pertama nama Abdullah juga yang turun 10 onta ya, dengan 10 onta nama Abdullah yang keluar. Hanya ditambah ontanya ya 50 sampai 100 onta baru nama onta yang turun. Berhenti nama Abdullah, akhirnya Abdullah diganti dengan 100 ekor onta nyawanya Abdullah. Kita adalah kisah Zam-Zam, memang banyak sekali kisah-kisah Abdul Muttalib
yang sangat luar biasa beliau temukan, termasuk kisah dicurinya dicurinya batu Nabi Hajarul Aswad pada zaman Abdul Muttalib. Batu Hajarul Aswad ini dicuri pada zaman Abdul Muttalib. Begitu juga terjadinya ya tentara Abrahah mau menghancurkan Ka'bah, itu pada zaman Abdul Muttalib di saat Rasulullah baru lahir. Terima sekalian yang saya muliakan, jadi air Zam-Zam semangkinan niki insyaallah mudah-mudahan terus itu diantara hal-hal yang tiap muslim sunah minta kanggo pelungguh ngendeng tiba dengan si ule haji ataupun umrah si jauh Zam-Zam pelungguh ngendeng kanggo dit munda tersade maka dia kanggo nolak harus pelungguh terima Zam-Zam, korma, parfum ya, siwak ya, niki hal-hal yang pelungguh tidak boleh tolak kalau pelungguh dikasih ya. Jadi boleh yang pelungguh sami minum dengan cara berdiri untuk menghormati Zam-Zam ya. Sekedar Zam-Zam. Adapun air-air yang lain sila pelungguh dengan cara duduk yang sampaikan kemarin ya. Teman sekalian yang saya muliakan, yang berikutnya qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Muhammad bin Ja'far an Husain al-Muallimi an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'ida. Kalau niki beliau minum bukan air Zam-Zam, tapi yang beliau minum air biasa. Dan pelungguh kalau mau kita yang dapat pelajaran dari guru kita Profesor Dr. Said Muhammad, begitu juga Dr. Syekh Muhammad Ismail Al-Makki, beliau mengajarkan tiang dan teman-teman kita, kalau anda mau barakah Zam-Zam maka di saat anda minum titip salam terhadap air yang pelungguh minum. Misalkan pelungguh melenginem kadu gelas ya, lantas di saat minum niki pelungguh baca yalma he air az-Zam-Zam yusallimu alaika, Zam-Zam niti salam terhadap engkau, baru pelungguh bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pelungguh akan dapat barokah Zam-Zam ya. Di kalimatnya yalma he air ya, Zam-Zam nitip salam buat anda. Kalau bahasa Arabnya az-Zam-Zam yusallimu alaika, baru pelungguh bismillahirrahmanirrahim dan minum, insyaallah pelungguh akan dapat berkah Zam-Zam. Jadi boleh yang pelungguh sami minum berdiri ataupun dalam keadaan duduk, tapi lebih bagus kalau pelungguh minum dalam keadaan duduk. Qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Ibnu Mubarak an Asim al-Ahwal an Asy-Sya'bi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala saqaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam min Zamzam. Kata Abdullah bin Abbas, saya memberi Rasulullah minum dari air Zam-Zam. Fasyariba wa huwa qa'imun, dan beliau minum dalam keadaan berdiri. Sekali lagi beliau minum untuk menghormati Zam-Zam, berdiri untuk menghormati Zam-Zam ya. Qala haddatsana Abu Quraib qala Muhammad bin Ala wa Muhammad bin Tarib al-Kufi qala أنبأنا ابن فضيل عن الأعمش عن عبد الله بن ميسرة عن النزال بن صبرة قال أتى علي رضي الله عنه بكوز من ماء وفي الرحبة. Suatu ketika di saat Sayyidina Ali konon katanya niki berada di Irak, di Kufah, salah satu tempat di Kufah. Lantas Sayyidina Ali begitu sampai di bikauzin wa huwa fi rahbah, di satu tempat namanya Rahbah. Rahbah niki maudhi'un mutawati'atun yastanqi'u fiha al-ma', tempat sangat subur air, sangat banyak air di situ. Fa akhadha minhu, lantas Sayyidina Ali mengambil air menggunakan timba gayung. Setelah beliau mengambil gayung niki, lantas kafa, beliau mengambil
air yang ada di gayung niki menggunakan tangannya. Nggih. Tapi kita di Syafi'iyah, kalau pelungguh berwudu tidak ada cebok, nggih, boleh pelungguh menggunakan tangannya, tapi niatkan tangan pelungguh niki sebagai cebok, sebagai ganti cebok. Karena kalau pelungguh tidak niatkan sebagai ganti cebok, begitu pelungguh ngambil yang pertama, misalkan untuk basuh muka, ya, berikutnya ngambil yang berikutnya, maka air niki akan jatuh menjadi air musta'mal. Kita Syafi'iyah ada air namanya musta'mal. Ini air yang digunakan bekas membasuh basuhan wajib. Air yang digunakan bekas membasuh basuhan wajib niki disebut dengan air musta'mal. Tapi kalau bekas membasuh basuhan sunnah tidak termasuk musta'mal. Yeah. Maka Sayyidina Ali mengambil, ya, menggunakan tangannya mengambil air di gayung niki. Lantas wa madmadha beliau gunakan untuk berkumur-kumur, wastansyaqa dan istinsyak. Istinsar niki pelungguh ngambil air, lantas pelungguh hirup, pelungguh angkus, nggih. Di situ sunnahnya istinsyak niki, ya, pelungguh angkus air niki menggunakan hidung sampai terasa panas di hidung pelungguh. Niki baru sunnah, pelungguh dapat sunnah. Tapi kalau sekedar pelungguh awek hidung pelungguh atau keluarkan tain kenge pelungguh, itu tidak sunnah, tidak termasuk sunnah. Nggih. Sunnahnya pelungguh setelah berkumur-kumur, pelungguh ambil air, lantas pelungguh angkus air niki sampai terasa panas di hidung niki. Baru sunnah istinsyarnya. Tapi di luar bulan puasa. Nggih. Tapi kalau di bulan puasa setelah zawal sekitar setengah 12, pelungguh jangan terlalu keras ngangkus air niki. Begitu juga berkumur-kumur niki, jangan terlalu keras dan sampai melewati kerongkongan pelungguh air niki sehingga membatalkan wudu. Maka istinsar atau berkumur-kumur niki pelungguh lakukan dengan pelan-pelan saja setelah zawal sekitar setengah 12 sampai jam 1 lah. Di situ juga waktu makruh pelungguh sikat gigi atau bersiwak. Adapun sebelum zawal atau setelah zawal tetap kesunahan siwak niki atau sikat gigi niki. Maka Sayyidina Ali mengambil air berikutnya untuk istinsyak dan istinsyak. Wa masaha wajhahu, dan berikutnya beliau mengusap mukanya. Muka niki batasnya lebarnya antara telinga dengan telinga, dan sunnah membasuh telinga niki. Panjangnya antara jangok pelungguh dengan tempat tumbuh rambut niki batasnya. Maka wajib pelungguh basuh batasnya niki. Pelungguh lewatkan sedikit, itu yang disebut dengan gurrun muhajjalun. Man arada ayyatula gurratahu falyaf'al man Rasulullah. Barang siapa yang ingin membasuh lebih panjang basuhannya, mengikuti rambut, begitu juga mengikuti lehernya sampai ke nekoknya di saat basuh muka, boleh. Itu yang buat cahaya pelungguh semakin bercahaya nanti di yaumil qiyamah. Al mu'minun yub'atsuna yaumil qiyamati gurrun muhajjalun min atharil wudu. Orang-orang mukmin nanti di yaumil qiyamah dibangkitkan dalam keadaan bercahaya. Pertama, akibat dari wudu yang semakinan dikit, yang pelungguh sering gawe bilang jeluk. Dan itu diantara salah satu kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang senantiasa keluar dari mulutnya ucapan astagfirullah, astagfirullah, atau senantiasa dia berwudu, begitu batal wudunya dia berwudu, batal wudunya berwudu. Itulah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnah pelungguh basuh telinganya juga. Dan telinga niki paling sering dibasuh, nggih. Telinga niki sunnah dibasuh tapi paling sering dibasuh. Di saat bisuk mua pelungguh sunnah ikut telinga niki 3 kali basuh muka, 3 kali bisuk telinga niki. Di saat ngosap otak sunnah ikut telinga niki 3 kali pelungguh osap otak pelungguh, 3 kali juga telinga niki. Hari setelah niki sunnah telinga 3 kali. Setelah selesai berwudu basuh kaki, sunnah pelungguh ambil air, lantas pelungguh tutup kentop pelungguh menggunakan telapak tangan niki 3 kali. Terakhir kali pelungguh masukkan
anak jari pelungguh, anak ining pelungguh sentia. Anak jari niki di telinga pelungguh. Telu kali. Kenapa telinga niki sunnah dibasuh tapi paling sering dibasuh? Telu kali 5 berarti 15 kali terbasuh telinga niki. Ternyata sumber segala-galanya dah telinga niki. Sumber kebaikan, sumber ilmu, sumber maksiat, sumber fitnah telinga niki, sumber peperangan telinga pelungguh. Sumber pelungguh mendapatkan ilmu juga adalah telinga pelungguh. Misalnya sunnah hukumnya paling sering dibasuh telinga tiang pelungguh samilki. Penjelasannya panjang lebar nanti di pembahasan babul wudu, ya, bab wudu di kitab Anwarul Masalik. Siapa yang bawa fikih niki, di situ akan dibahas panjang lebar. Ya, masal wajhi, ngosah membasuh muka pelungguh, wadhira'ain, dan tangan pelungguh sampai dengan siku-siku, warra'su, begitu juga kepala. Ya, kepala niki kita Syafi'iyah sunnah diusap semuanya marah niki. Cara pelungguh usap telinga harus pelungguh ambil air lantas pelungguh basuh kepala maksudnya, okay? Usap kepala niki pelungguh ambil air lantas sunnah pelungguh basuh marah niki. Kembali ke asalnya. Ada pelungguh lewangan mudi misal, mudi kembali ke belakang. Ini sunnah. Di imam-imam yang lain wajib hukumnya, termasuk rukun wudu, mengusap semua kepala. Ya, termasuk rukun wudu. Sebenarnya kita Syafi'iyah rukun wudu niki ara 6. Adapun selain Imam Syafi'iyah rukun wudunya ara balu. Bendara le pelungguh, sindara le pelungguh, yaitu mengusap semua kepala, kance membasuh, menggosok bagian anggota wudu niki, digosok. Kalau kita Syafi'iyah, misal pelungguh yang 3 serangkeh, nyalam le 3 serangkeh, mindah masih ke 3 serangkeh, ara silai. Sempat juga yang mondok di 3 serangkeh lah. Ya, pelungguh nyelam 3 serangkeh lantas berniat wudu, dia dua usok menai niki sah wudu pelungguh. Kita Syafi'iyah. Tapi imam-imam lain wajib hukumnya pelungguh dalak, digosok, muka niki pelungguh gosok, tangan pelungguh gosok, kaki pelungguh gosok, kepala semuanya pelungguh gosok. Maka di saat pelungguh melaksanakan haji, hendaknya pelungguh nabi namanya taklid terhadap imam yang lain yang mengatakan rukun wudu niki ara balu. Karena kalau tidak begitu, pelungguh tetap bersikeras melakukan wudu dengan cara Imam Syafi'i, otomatis setiap pelungguh menyentuh perempuan akan batal wudu pelungguh. Karena kita lamastumun nisa, karena lamasa bersentuhan niki, dan pelungguh tidak akan bisa tidak bersentuhan dengan perempuan. Coba 3 juta musim haji, hari Arafah, hari Jumat bisa sampai 7 juta jamaah haji. Pelungguh saja di sini kita hultah, ya. Hilang tahun cuma 2-3 tahun mungkin itu hultah jamaah paling 300 atau 250 ribu. Ya Allah, ramainya luar biasa. Bagaimana kalau 3 juta sampai 7 juta? Temen sugul lekan hotel doang, entun lekan motor doang, wah, bersentuhan pelungguh dengan ya teman pelungguh ataupun senina pelungguh. Ya, yang takut pelungguh kehilangan tradisinya hanya pelungguh seling gandeng terus waktu tawaf sa'i niki. Dan harus sering gandeng, tunjukkan ya kemesraan pelungguh di Mekah. Dan sampai begitu sampai pelungguh di Mekah, di situ pelungguh seling gedekang kance senina semama, dan sering terjadi niki ampura, sering tian temukan niki. Hampir-hampir sugul kata talak tiba senina niki gara-gara terjuang sandal. Alhamdulillah. Sebenarnya ya sila pelungguh taklid wudunya lantas lekak taik motor tawaf sa'inya niki pelungguh gandengan sudah dengan istrinya, ya seling gandeng tamu aning multazam berdoa di situ seling gandeng maka jasina pelungguh, ya wujudkan nabi namanya wujudkan sayang pelungguh terhadap istri pelungguh. Dan sampai marangkat cerita yang sibruk, ya papan arak jamaah bebalu ja becat niki pelungguh papan seninanya. Papan sini endang tulung ya bareh papan darab balu ja di mana yang tulung apa ketuan apa di mantisi piran nali barang ketuan bang ujian ujian tiang pelum sami di Mekah memang luar biasa ujian tiang pelum sami, ya so mudah-mudahan karena Allah ngebang insyaallah mudah-mudahan tiang pelum sami
diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan rezeki, sehingga mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang bisa yang perlu kami melaksanakan haji, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Allahumma fi wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.